Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga ilmu jamaah dan ibu-ibu sekalian menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Dan semoga kita semua dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menolong kita semua, khususnya umat yang sedang terzalimi atau saudara-saudara kita yang sedang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan-urusan kita dan perbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin dan ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, segala puji, segala puja kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taufik dan hidayahnya Allah kita bisa kembali berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi ini adalah momen mahal dalam hidup kita. Kajian atau menghabiskan waktu untuk belajar dan untuk mengamalkan ilmu kita, itulah yang akan membuat kita selamat di akhirat nanti. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai ia akan ditanya tentang 4 perkara. Dan diantaranya wa an ilmihi madza amila bih. Dia akan ditanya tentang ilmunya, ibu sekalian. Lalu bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut? Dia akan ditanya tentang bagaimana dia menghabiskan waktu belajar atau enggak. Kalau belajar terus diamalin enggak tuh ilmu gitu loh. Maka kalau kita lagi malas belajar, ibu-ibu, kita lagi malas ngapa-ngapain, malas beramal, selalu ingat bahwa suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan Malik Yaumiddin. Kita akan berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita akan ditanya. Dan kaki ini tidak akan beranjak sampai kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana kita menghabiskan waktu, bagaimana kita belajar, bagaimana kita beramal, bagaimana harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita habiskan. Semoga Allah SWT mudahkan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirnya kita di majelis ini upaya untuk bisa menjawab pertanyaan itu pada hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk dapat hikmah besar dalam kajian ini. Kembali bersama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Dan kita masih berbicara tentang memberi, berinfak, bersedekah. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan apa yang dikatakan oleh, atau apa riwayat yang dibawakan Ibnul Qayyim
dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwa Umar bin Khattab menyampaikan, dzukira li anna al-a'mala tatabaha. Kata Umar bin Khattab, disampaikan kepada diriku bahwa amal-amal itu saling membanggakan dirinya. Amal-amal soleh itu, ibu-ibu, saling membanggakan dirinya, saling berbangga-bangga. Fataqulu sadaqah ana afdalukum, dan sedekah berkata, akulah yang paling afdol di antara kalian, aku yang paling baik di antara kalian. Hadirin yang semoga Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh para ulama, di antaranya Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Dan pesannya adalah bahwa sedekah atau memberikan harta kita itu salah satu amalan terbaik. Makanya kita tahu memberikan sebagian harta itu masuk ke dalam rukun Islam yang biasa kita kenal dengan apa? Zakat. Masuk dalam rukun Islam. Jadi itu salah satu amalan-amalan inti. Itu. Jadi memberikan harta adalah salah satu amalan-amalan inti dalam hidup, gitu, ibu. Salah satu amalan-amalan terbaik di dalam kehidupan. Dan tidak heran bahwa Nabi SAW menyebutkan zakat ketika berbicara tentang rukun Islam. Bunyan Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Yang pertama syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua wa iqamis shalah. Yang ketiga wa ita'iz zakah. Yang berikutnya wa shaumi Ramadan dan haji, atau haji dan shaumi Ramadan. Bahkan zakat disebutkan lebih dulu oleh Nabi SAW sebelum puasa. Jadi hadirin Allah muliakan, ini pelajaran besar bagi kita bahwa ketika kita bicara memberikan harta, ketika kita berbicara memberikan harta, bahwa kita sedang bicara salah satu ibadah inti, ibadah terbaik, ibadah di antara ibadah paling afdol yang ada di dalam agama kita. Jadi ibu-ibu harus latihan tentang hal ini dan harus mengambil bagian dan harus berusaha menjadi keluarga besarnya. Makanya yang digalaukan oleh orang-orang miskin di zaman Nabi SAW apa, ibu-ibu? Gak bisa memberi sebagaimana orang kaya memberi, gitu loh. Jadi yang digalaukan bukan gak dapat bagian ketika orang kaya bagi-bagi duit, bukan itu. Jadi yang digalaukan itu bukan kok gue gak dapet sih, itu. Kok dia doang yang dapat, gue enggak, bukan itu. Apalagi kok cuman segini, bukan itu. Kok dikit banget, bukan itu. Tapi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami orang-orang miskin puasa, tapi mereka punya kelebihan dalam harta-harta mereka yang diantaranya mereka infakkan, sedekahkan dan berikan. Sedangkan kami nggak punya kelebihan harta.
kalaupun ngasih nggak sebanyak mereka, itu jadi masalah. Karena tidak heran, ini adalah ibadah inti, ini adalah amalan inti, ini adalah salah satu amalan terbaik, memberi. Bahkan kata Nabi SAW, ini adalah bukti keimanan. Wassadaqatu burhan, kata Nabi SAW. Dan sedekah adalah bukti. Apa bukti? Kok bukti sih, Pak Ustadz? Maksudnya bukti keimanan. Kenapa demikian? Karena iman yang menggerakkan kita memberi. Kok bisa? Karena tabiat manusia suka menerima dan suka mengumpulkan uang, harta, dan barang. Makanya salah satu bias di benak ibu-ibu kalau sortir baju mau dikasih orang dari lemari, apa Bu? Apa biasnya? Gangguan setannya apa? Pas buka mau sortir baju nih mau kasih orang, apa tuh? Kok masih bagus ya? Gitu. Terus bukan aku masih bagus, dicoba dulu, di fitting lagi. Pak, ini baju gak pernah dipakai seumur umur. Jadi bukan ada baju-baju yang bukan hanya kita udah nggak pakai setahun ini, atau bukan hanya kita udah nggak pakai 2 tahun ini, dari beli nggak pernah dipakai, tapi mendadak jadi cantik begitu mau dikasih. Gitu, mendadak jadi cantik, jadi bagus. Ini cuttingannya pas ya, waktu itu kok nggak pas, akhirnya nggak jadi ngasih, gitu. Padahal punya 3 lemari, akhirnya yang dilepas 2 atau 3 baju. Dan setelah kita putuskan untuk mempertahankan baju-baju tersebut, keesokan harinya, 2 hari kemudian, 3 hari berikutnya, minggu depan, bulan depan, baju itu dipakai nggak? Ah, ibu yang jawab sendiri deh, saya udah, saya nggak mau ikutan, nggak dipakai. Jadi kelihatan cantik cuma pas hari eksekusi tok. Setelah itu udah nggak dipakai lagi. Nanti berapa 6 bulan atau itu ada acara mau bagi-bagi baju bagus, disortir lagi. Nanti ngulang lagi tuh, nggak dikasih lagi. Ya itulah manusia. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia tuh suka harta dengan kesukaan dan kecintaan yang sangat luar biasa. Itu Allah yang menciptakan kita, yang bilang yang berfirman demikian. Maka ketika seseorang bisa bersikap sebaliknya, ada uang ngasih, ada barang ngasih, maka kata Nabi SAW itu bukti ada iman di dalam dirinya. Itu bukti atau salah satu bukti ada iman pada dirinya. Di samping kita harus memperhatikan rukun-rukun iman yang lain, gitu loh. Rukun-rukun iman yang lain. Jadi hadirin Allah muliakan. Memang nggak mudah gitu loh. Maka tidak mudah. Makanya kan untuk mendapatkan hakikat kebaikan syaratnya apa ibu-ibu? Untuk mendapatkan hakikat kebaikan. Coba buka surat Al-Imran 92. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ketemu nggak ibu-ibu sekalian? Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan apa? Hadirin. Diterjemahkan apa? Kalian tidak akan mendapatkan hakikat dari kebaikan.
kebaikan yang paling sempurna. Dalam keterangan di antara tafsirnya, ibu catat baik-baik, albir di dalam ayat ini ditafsirkan surga. Ditafsirkan apa? Surga. Jadi kalian tidak akan masuk surga sampai kalian memberikan sebagian harta yang kalian suka. Bukan semuanya bekas gak kepake karena udah gak suka. Kenapa lo kasih? Gue udah gak suka, buat lo aja deh. Kalau baru sampai titik ini, belum nih. Belum. Walaupun tuh barang mewah, tapi dia udah gak suka. Bisa jadi barangnya mahal. Bisa jadi barang harga 100 jutaan. Dia kasih karena dia udah gak suka dan dia lagi naksir sama barang yang harganya 500 juta. Gitu. Tapi sebaliknya ada orang-orang di kesempatan lah atau di tempat lain itu masuk memberikan harta atau barang yang harganya mungkin 500.000, tapi itulah barang kesukaannya atau salah satu barang kesukaannya, maka dia masuk ke dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat dari kebaikan, puncak dari kebaikan. Kalian gak akan mendapatkan surga. Sebagaimana tafsir Amr bin Maimun, beliau menjelaskan bahwa maksud albir dalam ayat ini apa ibu? Surga. Itu. Nah, kenapa demikian? Karena tadi kita katakan ngasih barang yang udah gak kepake, yang selama ini kita anggap barang itu gak cocok sama kita, pada saat hari mau dikasih jadi mendadak apa? Mendadak bagus, mendadak cocok. Padahal objektifnya ini barang gak cocok buat kita dan kita kurang suka juga, tapi begitu mau dikasih jadi bagus tuh barang. Apalagi kalau memang harta tersebut atau barang tersebut dari awal secara objektif memang salah satu kesukaan kita, salah satu barang favorit kita. Itu susahnya minta ampun untuk melepas barang tersebut. Susah luar biasa. Beratnya luar biasa. Butuh perjuangan. Dan yang paling penting butuh iman. Butuh iman. Butuh iman. Itu hadirin. Butuh iman. Maksudnya iman apa Pak Ustadz? Beriman pada janji-janji Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu yang sehingga ketika iman kita lebih kuat daripada nafsu kita, kesukaan kita, kegemaran kita terhadap barang atau harta tersebut, maka yang terjadi adalah kita rela melepas barang itu walaupun itu salah satu favorit kita, karena iman kita yang lebih mendominasi. Nah, disitulah ucapan Umar ketika mengatakan radhiyallahu ta'ala bahwa sedekah, bilang saya ini salah satu amalan terbaik, karena untuk mengamalkan saya, kamu harus kalahkan dulu hawa nafsumu. Imanmu harus lebih kuat daripada kegemaranmu, kesukaanmu, dan hawa nafsumu. Karena was-sadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan.
Makanya kan kembali lagi ke surat Ali Imran tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui hal tersebut. Allah Maha mengetahui dan Allah akan mengganjarnya, menggantinya, membalasnya, dan melipat gandakannya. Itu poin. Dan apa yang kalian kasih itu nggak sia-sia, nggak akan menguap begitu saja, dan kalian nggak akan rugi walaupun yang kalian baru saja berikan adalah salah satu yang kalian sukai, kalian nggak akan rugi. Nah, untuk bisa menerapkan itu kan butuh keyakinan, ibu-ibu, butuh keimanan, kan nggak akan rugi. Dan itu titik dimana kita akan masuk surga. Lepaskan sebagian yang kita sukai, berikan sebagian yang kita sukai, kasih sebagian yang kita sukai. Maka disitulah surga menanti, ibu sekalian. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai hakikat keimanan, kalian tidak akan sampai hakikat kebaikan, dan diantara maknanya surga sampai kalian memberikan apa yang kalian cintai. Itu jamaah sekalian yang Allah muliakan. Makanya ini penting. Apalagi, nah ini juga tantangan ibu-ibu sekalian. Kan kita sudah katakan di keterangan Ibnu Qayyim yang lalu bahwa Nabi SAW pernah secara khusus bicara ke ibu-ibu, ke wanita. Kata Nabi SAW apa? Masih ingat nggak? Ya ma'syaran nisa, wahai ibu-ibu, wahai para wanita, tasaddaqna walau min kulliyikun, bersedekah dan berinfaklah walaupun dari perhiasan kalian. Kalau kalian nggak punya cash, yang ada kalung, kasih kalung. Kalau kalian nggak punya cash, nggak punya ini, ada cincin. Fa inni ra'aitukuna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian menjadi mayoritas penghuni neraka. Dan biasanya ibu-ibu mudah nggak ngelepas perhiasannya? Bu? Jujur aja, Bu. Nanti diuji sama Allah. Susah, Pak Ustadz lah. Susah. Secara tabiat, wanita tuh susah untuk memberi. Apalagi perhiasan. Kenapa demikian? Karena wanita dengan perhiasan itu gak bisa dipisahkan. Betul gak, Ibu? Enggak ya? Enggak salah. Wanita dan perhiasan gak bisa dipisahkan. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 18, awaman yunasya fil hilyati huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah wanita yang dari kecil tumbuh, kembang, dan dibesarkan bersama perhiasan, dan mereka tidak fasih dalam berdebat dan berargumentasi, itu pantas menjadi anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kata Allah, wanita itu hidupnya dari kecil, bukan dari remaja, dari kecil. Bukan dari punya uang sendiri ya, tapi dari kecil. Itu sudah tumbuh dalam
dan sudah tumbuh dengan perhiasan. Walaupun mungkin pertama kali beli perhiasan ketika gaji pertama. Ada banyak wanita gitu tuh. Aku tuh masih ingat ketika aku gajian pertama kali, Pak Ustadz, akhirnya aku bisa beli itu. Atau baru bisa beli perhiasan atau tas yang diinginkan setelah 1 tahun pertama kerja. Dapat nabung, akhirnya bisa beli. Kenapa? Karena sebelumnya dia nggak punya uang. Dan dia bukan dari keluarga yang mampu. Tapi nggak bisa dibungkiri. Daya tariknya terhadap perhiasan atau daya tarik perhiasan terhadapnya itu dari awal. Karena Allah berfirman, "Awaman yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Dan patutkah wanita yang tumbuh kembang, tumbuh dan besar dengan perhiasan dan dia tidak fasih bermusuhan dan bertengkar, itu pantas menjadi anak Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya nggak pantas. Wallahu taala alam bisawab. Jadi sekali lagi ini tantangan buat ibu-ibu. Jadi ngasih itu bukan hanya sekedar ngasih. Ngasih itu adalah pembuktian iman. Dan ngasih adalah pembuktian bahwa iman kita atau tanda bahwa iman kita lebih kuat daripada keinginan kita, lebih kuat daripada tabiat kita sebagai perempuan, lebih kuat dari kegemaran kita terhadap harta dan perhiasan. Dan semoga dengan demikian kalau kita istiqomah, itu akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah beri keberkahan kepada alim ulama, penulis kitab, dan ustadz juga para tim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, suami saya selingkuh, tapi selalu berdalih dengan ayat Allah Quran surat Quran surat Asy-Syura 30, dan malah menyalahkan juga dan mencari kesalahan balik istri. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh sang istri? Dan apakah jika istri membenci suami dan selingkuhannya, kemudian dalam setiap kesempatan doa mustajab istri berdoa untuk kehancuran selingkuhannya suami dan agar suami dibalas karena selalu menyakiti dan menuduh istri yang salah, apakah istri termasuk hasad? Tapi yang pertama, alhamdulillah afana mimma ibtalah bihi wa faddalana ala katsir mimman khalaqa tafdila. Semoga yang bertanya diberikan kesabaran oleh Allah dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ujiannya tidak mudah. Menerima selingkuh, menerima kenyataan diselingkuhi saya itu berat. Apalagi udah diselingkuhi disalah-salahkan pula. Kalau memang benar demikian ya. Jadi kalau memang benar demikian, atau kalau kita bicara secara umum ya, siapapun itu, kita tidak bisa menyalahkan pihak lain karena maksiat yang kita lakukan. Nggak bisa menyalahkan. Kita tidak boleh menyalahkan pihak lain karena kesalahan yang kita lakukan. Yang harus kita lakukan bukan menyalahkan pihak lain, tapi bertobat dan nasuha. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika beliau memakan buah pohon khuld, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, iblis tidak mau sujud. Lalu Allah bertanya, kenapa nggak mau sujud? Kenapa maksiat? Kenapa nggak mau menjalankan perintah? Allah bertanya kepada iblis dalam surat Al-A'raf ayat 12, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk
Apa yang membuat kamu tidak mau nurut pada saat aku perintahkan engkau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Iblis menyalahkan. Qala ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Dijelaskan sebagian ulama bahwa ini adalah sikap menyalahkan siapa? Siapa yang disalahkan sama iblis? Allah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kasih perintah yang tidak logis menurut akalnya iblis. Yang logis, dia yang harus sujud sama saya. Karena saya, menurut klaim dia ya, menurut klaim iblis lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena saya terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Harusnya yang terbuat dari api, tanah sujud ke yang dari api, menurut klaimnya iblis. Makanya sebagian orang membantah, kata siapa api lebih baik daripada tanah, gitu. Itulah ibu. Belum tentu, gitu. Bahkan sebagian orang mengatakan tanah itu lebih banyak manfaatnya. Harga 1 meter api yang terbakar di Senopati berapa, ibu? Harga 1 meter api terbakar di Senopati, harganya berapa? Kalau tanah 1 meter di Senopati berapa? Aduh, kita kerja bertahun-tahun beli 1 meter Senopati mungkin nggak bisa, gitu. Jadi itu klaim sepihak. Jadi yang pertama kali menyalahkan pihak lain ketika melakukan kesalahan siapa? Nah itu. Dan yang pertama kali tidak menyalahkan pihak lain ketika melakukan kesalahan dan memilih untuk istighfar dan taubat dan akhirnya berhasil memperbaiki keadaan siapa? Nabi Adam. Nah sekarang kita mau ikutin jejaknya Nabi alaihissalam atau jejaknya iblis, gitu. Buat kita semua, buat para istri, buat para suami, buat suami kita dalam kasus seperti ini, atau buat kita juga, kan kita juga salah juga artinya dalam rumah tangga tuh kan dua-duanya salah, ibu-ibu. Bukan berarti dalam satu kasus ya, bisa jadi dalam kasus ini suami kita salah, tapi nanti kasus B kita yang salah, kasus C suami kita yang salah, kasus D kita lagi yang salah. Kehidupan rumah tangga kan demikian. Jadi setiap kita hendaknya bertobat dan beristighfar kepada Allah. Dan ini menunjukkan bahwa mentalitas menyalahkan pihak lain memberikan solusi apa tidak? Gak memberikan solusi. Menjadikan keadaan lebih baik? Tidak. Bahkan keadaan semakin parah dan benang kusut. Sebaliknya sikap mengakui, istighfar, taubat, dan tidak menyalahkan siapapun kecuali diri ini yang banyak khilaf dan berdosa, maka itu akan menyelesaikan banyak masalah dan memperbaiki kondisi ke depan biidznillah ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah istri mendoakan keburukan terhadap suami yang seperti ini dan selingkuhannya? Boleh nggak ibu? Boleh nggak mendoakan suami yang zalim dan selingkuhannya? Boleh. Kan kata Nabi, ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Fa innahu laysa bainahu bainallahi hijab. Karena doa orang terzolimi tidak ada sekat, tidak ada hijab dengan Allah. Itu hak orang yang terzolimi.
Itu hak orang yang terzolimi. Dan dia berhak menggunakan haknya. Sebagaimana ibu-ibu kalau punya hak boleh digunakan. Makanya doa istri yang diselingkuhi itu doanya mustajab ya, ibu. Kalau doakan suami atau doakan selingkuhannya itu bahaya. Kata Nabi SAW, nggak ada hijab, diijabah sama Allah. Makanya hati-hatilah dalam masalah ini, dan jangan menzalimi, apalagi demikian. Namun ada namunnya. Cobalah terus kita menjaga lisan kita kecuali kalimat-kalimat yang baik. Jadi insya Allah ini nggak termasuk hasad. Namun kita ini butuh kebahagiaan. Kita butuh ketenangan. Dan hidup dengan dendam itu mengusik kebahagiaan dan mengusik ketenangan. Maka jangan sampai sikap yang telah misalnya merusak atau menodai pernikahan kita berlanjut dengan mengusik dan merusak ketenangan hati kita. Nanti kita rugi dua-duanya. Itu poin. Hadirin Allah muliakan. Lalu aku harus ngapain Pak Ustadz? Boleh nggak aku cerai? Boleh cerai nggak ibu-ibu sekalian? Hukumnya apa? Waduh, serem banget ya. Wajib aja Pak Ustadz. Laki-laki kayak gitu udah tinggalin aja Pak Ustadz. Wajib. Terjadi khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama tidak. Sunnah. Jadi nggak wajib tapi sunnah, masih bisa karena mereka berbeda dalam tafsir surat An-Nur ayat 3. Ketika mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Terjadi pembahasan panjang tentang tafsir ayat ini. Itu poin. Makanya kalau bicara perceraian sebaiknya dibicarakan lebih dalam dengan ahli ilmu atau guru yang bisa diakses tapi secara langsung untuk mendudukan masalah ini. Dan kalau misalnya pernikahan itu masih bertahan, maka dijelaskan para fuqaha, para ulama fikih, istri boleh menolak berhubungan. Karena kalau suaminya jajan di luar, bahaya tidak untuk kesehatan istri? Bahaya. Suami yang suka jajan di luar itu bisa membawa penyakit ke istrinya. Maka keterangan sebagian para pakar fikih atau fuqaha, istri boleh nolak untuk tidak berhubungan. Karena ada banyak kasus tertularnya istri atau tertularnya wanita penyakit-penyakit serius seperti AIDS, HIV, dan lain-lain itu karena suaminya jajan. Jadi udah selingkuh, pulang bawa penyakit. Itu yang terjadi. Maka konsekuensinya istri boleh menolak sampai clear, jelas bahwa suaminya sehat dan tidak punya
tidak terjangkit apapun dalam penyakit-penyakit seperti ini. Dan sekali lagi dudukan dulu dan yang terpenting ajak suami kita bertobat kepada Allah. Nggak mudah memang, ngomong sih gampang, iya setuju. Tapi ketika Allah takdirkan kepada penanya atau setiap istri yang mengalami ini, ingatlah selalu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan seseorang. Allah Ta'ala misal. Dan jangan terpengaruh ketika kita disalah-salahkan. Ingat, selama kita benar, walaupun pihak-pihak lain menyalah-nyalahkan kita, itu nggak akan menurunkan derajat kita di sisi Allah. Dan kalau kita salah atau kita bermaksiat, mau semua orang bela-belain kita, itu tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, tim, dan umat muslim seluruhnya. Amin. Rabbal alamin wa iyyakum. Semoga yang bertanya pun demikian. Ustadz itu bertanya, ilmu adalah amanah dari Allah kepada seseorang. Bagaimana caranya menjaga amanah ilmu yang telah Allah berikan? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Cara menjaga amanah ilmu, yang pertama, belajarnya benar dan serius, agar diantaranya agar tidak salah paham. Karena kalau kita salah paham, nanti salah beramal, salah paham, salah menyampaikan ke anak-anak, misalnya kalau ibu-ibu, jadi nggak amanah nanti. Jadi gimana biar itu belajarnya yang benar, terus doa sama Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Lalu yang berikutnya, ilmu itu diamalkan. Biar kita jadi orang yang amanah, diamalkan. Karena ilmu bukan untuk dikoleksi. Bukan untuk dikoleksi. Al ilmu manafa' wa laysa mahufidh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang dihafal atau dikoleksi. Yang berikutnya, disampaikan dan didakwakan dengan bijak dan sesuai dengan skop dan ranah kita masing-masing. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan yang berikutnya, ilmu itu membuat kita semakin tawadhu dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan hati yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan, izin bertanya, bagaimana menghadapi pasangan yang narsistis? Parahnya suka mengambil harta yang bukan haknya dan meninggalkan hutang lantas dia pergi. Ini narsistis apa klepto? Narsis. Mungkin ini ya, banyak PR ya. Ketika diminta hak pasangan, dia selalu bilang saya yang salah dan durhaka. Jadi seolah-olah beliau selalu benar. Oh, mungkin sisi ini nanti jika merasa ada perlu baik lagi, tiba-tiba pulang dan minta maaf. Begitu terus memberikan nafkah dengan sesukanya saja, lebih sering tidak memberi perhitungan dan sering tidak jujur dan tertutup. Meskipun demikian, beliau mengerti secara sunnah, ngerti sunnah atau paham sholat di masjid 5 waktu, tidak merokok, dan lain-lain. Lantas bagaimana menyikapi pasangan demikian Ustadz? Bolehkah hulu atau harus menerima semua dengan ikhlas Ustadz, tapi gangguan mental ada? Jazakallahu khair atas jawabannya. Hadirin, masalah kayak gini ini pelik ya, dan gak bisa dipukul rata.
Orang tuh beda-beda. Makanya cara Nabi SAW menyikapi kayak gini tuh juga beda-beda. Ada yang, dan Nabi SAW kan nggak maksa. Makanya kayak ada apa, karena sekali lagi ibu sekalian, kondisi orang itu nggak sama. Kondisi orang tidak sama. Dan sangat berat hadirin. Sangat berat. Tapi juga nggak bisa dipukul rata apakah boleh apakah arahnya bercerai atau tidak. Makanya kan ketika masih ingat nggak Nabi SAW bilang ke Barirah ketika melihat Mughith tuh masih cinta banget sama Barirah, tapi Barirah udah nggak mau. Lalu kata Nabi SAW apa? Lau roja'ti, kalau saja engkau balikan lagi sama Mughith, kata Nabi SAW. Dalam riwayat, lakana laki thawab, engkau dapat pahala besar, wahai Barirah. Lalu apa kata Barirah? Jadi kata Nabi, lau roja'ti, mau apa nggak sebaiknya kamu rujuk aja wahai Barirah. Jadi maksudnya kamu dapat pahala loh kalau rujuk. Kalau sabar kamu dapat pahala dan seterusnya. Itu keterangan sebagian para ulama. Kalau Barirah mau kembali dan sabar, maka beliau dapat pahala besar. Lalu apa kata Barirah? Atamuruni, apakah ini perintah yang harus aku taati? Ini perintah atau bukan? Ini perintah atau bukan? Apa kata Nabi SAW? Innama ashfa', bukan perintah. Ini hanya syafaat aja. Nah, ini bukan perintah kok Barirah. Ini hanya syafaat. Apa kata Barirah? La hajata li fi. Aku udah gak mau. Aku gak mau, kata Barirah. Ya udah selesai. Itu menunjukkan masalah perceraian itu pelik dan gak mudah. Dan setiap orang tuh beda-beda. Makanya sebagian ulama itu nggak berani kasih fatwa tentang perceraian, dan mereka ulama-ulama besar dan bukan satu dua ulama. Maka oleh karena itu masalah seperti ini dicoba dikonsultasikan dengan ahli ilmu dan atau ustadz yang punya kapasitas dan bisa diakses langsung. Lalu juga libatkan orang-orang yang bijak yang ada di keluarga kita. Sebagaimana konsep ini dalam surat An-Nisa 35, faba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Hendaknya pihak suami mengutus perwakilan yang paling bijak dan pihak istri mengutus perwakilan yang paling bijak. Kalau mereka semua ingin islah, maka Allah akan berikan taufik agar islah. Jadi ini menunjukkan hal-hal seperti itu seringkali membutuhkan pihak-pihak lain dan bukan yang provokator, bukan yang lemah ilmu, lemah logika, dan lemah kedewasaan. Masalah konflik rumah tangga, masalah perceraian, itu yang turun harus pakar, yang turun harus yang terbaik secara ilmu dan yang terbaik secara wisdom, kebijaksanaan, dan kematangan berpikir. Baru niat baik gitu. Makanya kata iyurida
islaha yuwaffiqillahu bainahum. Apabila kedua belah pihak benar-benar niat ingin islah, maka Allah akan kasih taufik islah. Jadi harus ada niat yang ikhlas ingin islah, lalu yang kedua harus ada ilmu di sana, dan harus ada kematangan, kebijaksanaan, harus ada wisdom, harus ada hikmah, baru masalah akan terurai biidznillah ta'ala. Jadi coba bertakwa semaksimal mungkin kepada Allah SWT, dan kedua belah pihak punya hak sebagaimana hadis Barirah. Apakah ini perintah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah enggak. Inama ashfa, aku hanya kasih syafaat. Kalau gitu aku enggak mau balik lagi. Dan Nabi SAW enggak maksa. Itu Nabi SAW tahu itu hak dari Barirah, dan Barirah perempuan ya, Barirah itu istri. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah SWT menjaga ibu-ibu sekalian dan seluruh para jamaah. Dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Mau belajar tahsin Al-Fatihah tapi masih mikir-mikir, program tahsin Al-Fatihah itu apa ya? Kegiatannya itu kayak apa? Memang penting banget ya? Apa saya boleh ikutan? Biar nggak penasaran, yuk kita dengerin langsung obrolan bersama beberapa guru program tahsin Al-Fatihah bersama Muhajir Project Tilawah. Jadi halaqah seperti ini kita tujukan untuk masyarakat-masyarakat yang ingin memperbaiki bacaannya, khususnya di surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sholat ya, karena dia merupakan syarat dari sahnya sholat seseorang, sehingga sangat penting bagi siapapun kaum muslimin untuk bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Dan sholat itu bukan kewajiban 1-2 orang, tapi kewajiban seluruh umat muslimin, sehingga perhatian kami adalah bagaimana dengan usaha ini bisa mengurangi masyarakat yang tidak atau belum bisa membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Alhamdulillah, program yang kita jalankan adalah langsung hadir di halaqah-halaqah yang tersedia. Jadi dengan sistem talaki, yang insya Allah sistem yang paling optimal untuk belajar Al-Quran. Sang murid datang, lalu sang guru membacakan, lalu sang murid mendengarkan. Ya, jika ada yang salah, sang guru langsung membenarkan. Di antara kesalahan yang banyak Anda temukan, yang paling dasar mungkin membedakan huruf-huruf yang mirip ya, seperti membedakan hamzah dengan ain ya di lafaz a'udzu, di lafaz ta'awudz. Lalu zal dengan za, sebagian tidak mengeluarkan lidahnya jadi a'udzu atau siratal ladzina. Ya seharusnya lidahnya dikeluarkan. Ya lalu membedakan ha dengan ha, bismillahirrahmanirrahim. Lalu shad dengan sin dan seterusnya. Ya, antusias mereka sangat baik, dan bisa kita lihat hingga malam seperti ini jam 9 lebih rumah tidak dari Jakarta saja, bahkan sempat Anda temui dari Jawa Barat yang jaraknya tidak 30-40 menit tapi bisa sampai 3 jam untuk bisa sampai di rumah, dan mereka masih ikut di halaqah malam sampai jam 9.15. Ini menandakan mereka punya kesadaran gitu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Antusias mereka dalam mengikuti tahsin yang diadakan ini sangat-sangat besar gitu. Mereka dengan semangat, dengan senang hati menerima setiap masukan dan koreksi yang mereka dapati di dalam halaqah tersebut. Ini menandakan ya mereka mau gitu belajar dan semangat. Ayo, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah melalui program beasiswa penuh Tahsin Al-Fatihah. Dukung pula perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program lainnya seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Salurkan infak terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1382 7500 atau melalui Bank Syariah Indonesia 1111 766 234 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.